They are not so bad, you know. At least come for the... Hai Sobat Rama, kalian pernah mikir nggak gimana sih enaknya kehidupan seorang rockstar? Pasti enak dong, dan nggak perlu mikirin apapun selain manggung. Udah gitu, punya suami pembuat film lagi. Beh, mantep banget dah. Nah, balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Jadi di film kali ini tuh beda gengs. Gue akan menceritakan film yang berjudul A Bigger Splash. Jadi film ini menceritakan tentang seorang rockstar dan pembuat film yang berpacaran. Nah, kisah cinta mereka nggak berjalan mulus gitu aja. Jadi pas mereka lagi asik liburan di sebuah pantai di Itali, mereka kedatangan 2 tamu tak diundang. Setelah itu, kalian harus subscribe channel ini. Nah, kalau udah baru deh pencet loncengnya. Ya udah deh, daripada mati penasaran, kita langsung ke videonya aja ya. Gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat pasangan tersebut. Musisi rockstar yang gue maksud namanya Lana. Nah, kalau suaminya si pembuat film namanya Paul. Mereka lagi melakukan perjalanan ke sebuah pantai di Itali. Sebenarnya tujuan mereka adalah, kita pakai bahasa sekarang aja ya, sebut aja self healing. Soalnya mental dari 2 sejoli tersebut bermasalah. Tapi bedanya, Paul juga kecanduan alkohol. Nah, pas sampai di sana, mereka pun bersenang-senang. Tapi nggak lama kemudian, pas berjemur, Paul tiba-tiba ditelepon sama seseorang. Namanya Harry. Dia adalah promotor musik sekaligus mantan pacar dari Lana. Di sana, Harry bilang kalau dia bakal nyamperin mereka di pantai tersebut. Dia juga bilang kalau bentar lagi dia sampai. Karena Harry naik jet pribadi, Lana dan Paul pun ke bandara buat jemput dia. Sesampainya di sana, ternyata Harry nggak sendiri. Dia datang sama anak perempuannya yang bernama Lanier. Setelah ngobrol basa-basi, Paul ngajak mereka ke salah satu restoran terkenal di sana. Istilahnya mangan with view. Setelah menunggu meja kosong, malam pun tiba dan mereka pun dinner. Di sini mereka memulai obrolannya lagi, yaitu membahas tentang proyek Lana dan Paul ke depannya dan kenangan-kenangan mereka yang udah lewat. Pokoknya kayak ketemu teman lama gitulah. Dan setelah dinner, mereka pun menuju ke penginapan mereka. Sesampainya di sana, terlihat Lana yang sekamar sama Lanier. Di sana, Lanier bingung kenapa Lana nggak ngomong dari tadi. Dan Lanier pun baru inget kalau Lana adalah seorang rockstar. Jadi ya emang karena suaranya dia habis. Di satu sisi, Harry berenang kesenangan karena dia masih diizinin tinggal bareng sama Lana di penginapan tersebut. Walaupun gak sekamar ya. Nah, setelah selesai berenang, Harry dan Paul ngobrol bareng di pinggir kolam. Di sana, Harry nanya kenapa Paul gak minum alkohol lagi. Setelah itu, Paul bilang ke Harry jika hal itu gak perlu dibahas. Gak lama kemudian, Harry pun mutusin buat balik ke kamar karena ngantuk. Scene pun berganti. Di sana terlihat nostalgia dari Harry dan Lana pas masih pacaran. Lana dan dananya masih rockstar banget nih di sini, nggak kayak sekarang. Nah, keesokan harinya mereka melakukan aktivitas mereka masing-masing. Lana memotong rambut Harry, sedangkan Paul asik mojok nonton film enak sendirian. Nggak lama kemudian, Lanier nyamperin Harry yang lagi potong rambut. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada mobil yang datang ke sana. Bahkan ternyata itu adalah temannya Harry. Yang ini namanya Mirel dan yang satu lagi namanya Sylvia. Loh, kok makin rame? Sebenarnya yang mau liburan siapa dah? Nah, setelah itu Harry ngenalin Mirel dan Sylvia ke Paul sama Lana. Setelah itu, akhirnya Lana dan Paul semakin ngerasa nggak nyaman karena Harry dan teman-temannya yang semakin seenaknya. Sebenarnya bukan masalah uangnya sih, tapi quality time-nya jadi nggak dapet. Bahkan di sana
Lana sampai kesel karena dengar mereka bertiga yang asik ngobrol. Lana pun menjatuhkan gelas yang ada di meja dengan kakinya. And I think that... Setelah itu, Harry, Myrtle, dan Sylvia seenaknya berenang di kolam di sana. Paul otomatis ikut nyebur karena ditantang sama Harry buat berenang. Akhirnya, Paul kalah. Setelah selesai renang bareng, mereka pun ke kamar mandi. Kali ini gantian si Lanier yang minta renang sendirian. Harry masih seenaknya ngerusuh di sana. Bahkan di sana dia mau ngidupin beberapa lagu kesukaannya dulu sama Lana. Dia juga menceritakan kisahnya dulu sama Lana pas dengerin lagu tersebut. Paul sih biasa aja, gengs. Dan dia juga masih bisa so asik sama orang-orang di sana. Setelah itu, mereka pun dansa bareng. Nah, gak lama kemudian, mereka berkumpul untuk makan siang. Di sana, mereka juga membahas pesta yang akan diadakan di malam itu. Awalnya, Paul bilang gak bisa ikut karena harus memeriksa lensa kameranya. Tapi karena Lana memaksa, akhirnya Paul mau ikut. Setelah makan siang, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Tapi sebelum mereka pergi ke pesta tersebut, mereka mutusin buat ke pinggir pantai karena mau menikmati sunset. Akhirnya mereka semua sampai di pantai. Di sana, Paul mulai memotret Lanier. Dan karena hal itu, mereka juga mulai ngobrol bareng. Tapi di satu sisi, Harry juga mulai sepik iblis ke Lana. Di sana, dia sok muji-muji Paul biar Lana seneng. Bahkan, Harry masih peduli dengan suara Lana yang udah hilang. Tapi, Lana bilang kalau dia bakal baik-baik aja dan karirnya sebagai rockstar tetap berlanjut. Singkat cerita, Pinata Party pun dimulai. Di situ, Lana malah berdansa sama Harry. Harry pun memulai sepik iblisnya lagi. Dia ngajak Lana buat karaoke setelah berdansa. Dia juga bilang jika di sana banyak fans dari Lana. Akhirnya, mereka masuk ke sebuah bar untuk karaoke. Tapi sebelum karaoke, Harry nawarin sebuah pil koplo agar Lana bernyanyi dengan enjoy. Dan setelah minum pil koplo tersebut, mereka pun karaoke bersama fansnya Lana. Karena hal itu, Lana jadi keinget sama masa lalunya di atas panggung. Dan setelah mereka bersenang-senang, mereka pun keluar dari tempat itu dan mutusin buat pulang. Singkat cerita, Harry pergi ke bandara buat nganterin Sylvia sama Myrtle pulang. Pas dia OTW pulang, Paul tiba-tiba ditelepon karena mobil Harry mogok. Paul pun langsung nyamperin Harry. Sesampainya Paul di tempat Harry, mereka pun melakukan segala cara biar mobilnya hidup lagi. Untungnya mobil itu hidup dan mereka pun kembali ke penginapan. Di perjalanan, Harry nanyain tentang kerjaannya Paul sekarang. Harry bilang kalau dia nggak percaya jika Paul menggunakan duit sepenuhnya untuk liburan. Akhirnya, Paul kesel dan malas ngebahas itu. Nah, singkat cerita, mereka sampai di penginapan itu lagi. Tapi, gak lama kemudian, Harry ngajak Lana buat pergi ke supermarket dan bilang mau minjem mobilnya. Awalnya Lana ragu, tapi setelah itu ya udah, mau gimana lagi. Oke, lanjut. Pas Harry sama Lana udah pergi, di sini terlihat Lanier yang mulai tertarik sama Paul. Bahkan dia mulai mencoba buat godain Paul. Tapi sayangnya gombalan Lanier masih belum mempan ke Paul. Di satu sisi, Harry dan Lana udah selesai shopping. Setelah itu, Harry jujur kalau dia kesana buat balikan sama Anna. Lana jelas gak mau dan marah ke Harry. Setelah itu, scene berganti. Setelah beberapa rayuan maut milik Lanier, akhirnya Paul mau nganterin dia jalan-jalan. Bahkan di satu sisi, pas pulang, lagi-lagi Lana diajakin memakai fil koplo yang bikin auto pargoy. Akhirnya, mereka pun baku tempur seru, gengs. Dan setelah selesai baku tempur, Harry masuk ke kamar Lanier. Dia bilang kalau mereka akan pulang besok. Di sana, Harry bilang ke Paul dan Lana kalau mereka besok akan pulang. Harry juga mau bilang terima kasih karena dia udah diizinin tinggal di sana sama Lanier. Awalnya Paul seneng, tapi karena masih ada masalah yang belum selesai, akhirnya Harry ngajak dia ngobrol di kolam setelah makan malam selesai. Nah, setelah itu ternyata Harry gak suka sama Paul karena Paul gak menjaga suara milik Lana.
Padahal itu adalah aset terbesarnya Lana. Sedangkan Paul malah asik dengan pekerjaannya sendiri. Dan di sana Paul emosi karena hal itu. Akhirnya Paul juga bilang kalau itu bukan urusannya Harry. Karena Harry masih sayang sama Lana, dia pun memukul Paul. Paul jadi emosi dan mendorong Harry ke kolam. Setelah itu Harry minta tolong buat ditarik naik. Tapi ternyata malah Paul yang ditarik dan mereka baku tumbuk di kolam tersebut. Nggak lama kemudian Paul dapetin celah dari Harry dan menenggelamkan kepala Harry. Akhirnya Harry nggak bisa nafas dan Paul otomatis panik. Setelah itu Paul pergi dari sana dan kembali ke kamar. Keesokan harinya Lana jelas kaget karena dengar pembantunya bilang kalau Harry meninggoy. Lana juga langsung teriak dan gak nyangka. Tapi dia gak sadar jika itu malah memperburuk suaranya. Gak lama kemudian polisi pun datang ke sana. Polisi mulai mencari tahu tentang penyebab Harry meninggoy. Akhirnya salah satu kepala polisi di sana menanyakan beberapa kronologi dengan bahasa Itali. Tapi karena pembantu Paul dan Lana tidak lancar berbahasa Inggris, dia tidak bisa menerjemahkannya. Dan hal itu bikin mereka harus pergi ke kantor polisi besok. Senta, ci dica di venire al comando alle 2. Keesokan harinya, Paul, Lana, dan Lanier tiba di kantor polisi. Akhirnya Lana yang dipanggil duluan. Di sana, polisi meminta keterangan seputar Harry. Persone però molto agitate, diciamo. Dan setelah memberitahu semua tentang Harry, Lana pun keluar. Sekarang giliran Paul yang dipanggil. Pas Paul di dalam, Lana dan Lanier ngobrol tentang luka di bagian pinggang Paul. Di sana mereka mulai curiga sama Paul. Dan setelah Paul selesai diinterogasi, mereka pun pulang. Singkat cerita, Lana yang lagi sendirian disamperin sama Paul. Di sana Paul ngerasa jika Lana udah tahu kalau pelakunya adalah Paul. Akhirnya Paul minta maaf atas kejadian itu. Keesokan harinya Lanier diantar ke bandara karena dia harus pulang lagi ke Roma. Sesampainya di bandara, Lana malah marahin Lanier karena ternyata Lanier fasih berbahasa Itali. Di sana juga Lana bilang kalau Lanier sengaja mempersulit keadaan di masalah tersebut. Lanier pun kesel dan bilang kalau Paul dan Lana cocok menerima semua ini karena sifat mereka yang egois dan mau menang sendiri. Akhirnya Lana menampar Lanier. Di sana Lanier malah tersenyum dan langsung pergi menuju ke pesawat. Akhirnya di dalam pesawat Lanier mengeluarkan semua kesedihannya. Di perjalanan pulang, Lana dan Paul di stop sama polisi tadi. Di sana Lana dan Paul udah takut. Akhirnya Lana mutusin buat turun dari mobil. Di sana ternyata polisi tadi meminta tanda tangan Lana. Setelah itu Lana pun memberikannya dan kembali ke mobil. Setelah di dalam mobil, dia memberitahu Paul tentang kejadian tadi. Setelah itu mereka berdua pun tersadar karena fans mereka semakin sedikit. Akhirnya mereka menyesal karena sifat dan kelakuan mereka selama ini. Setelah itu film pun selesai. Wah, ini nih derita para rockstar. Namanya Star Syndrome. Kira-kira kalian kalau jadi rockstar bakal Star Syndrome gak ya? Kasihan juga sih mereka. Ya udah deh, gue Dul pamit, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.